Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Saburai Talks, apa kabar Anda? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Fitri Amalia kembali menjumpai Anda dalam program Saburai Talks. Pemirsa, warga Lampung tentu mengharapkan jalan yang mulus dan juga mantap. Karena jalan yang mulus dan mantap menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi dan juga sosial. Lantas bagaimana pemerintah Provinsi Lampung mewujudkan jalan yang mulus dan mantap? Kita akan bahas bersama dengan Bapak M. Abdillah Syaheru STMT selaku Kepala Bidang Bina Program di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi. Halo Bang Abdi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bang? Sehat. Semangat Bang? Tetap semangat. Semangat. Gimana kesibukan akhir tahun ini? Lumayan ya, di akhir tahun ini emang cukup padat ini pekerjaan. Padat banget. Tapi terima kasih loh sebelumnya di tengah kepadatan akhir tahun ini tugasnya Saburai TV tetap diterima hadir di sini. Kenapa? Karena pemirsa Saburai TV itu nunggu banget kapan jalan mulus di satu titik, di satu wilayah. Kapan ya jalan mulus. Jadi kami mewakili suaranya masyarakat dan juga pemirsa Saburai TV. Kapan jalan di Lampung nih benar-benar mulus dan mantap. Oke. Kita bahas dulu nih Bang. Benar apakah ini ada peringatan Hari Jalan 2024? Diperingati kapan nih Bang? Iya. Jadi kita Dinas BMBK Provinsi Lampung baru mau memperingati Hari Jalan 2024 ini gitu kan, yang selama ini sudah dicanangkan ya sejak 2021 gitu, Hari Jalan tingkat nasional gitu. Selama ini sudah berjalan selama 3 tahun dan ini tahun keempat. Jadi Hari Jalan ini ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2024. Itu Hari Jalan ini bermula dari tersambungnya tol Jawa gitu. Jadi dari Bakau sampai dengan Surabaya gitu. Jadi itu menjadi momen adanya Hari Jalan yang selama ini sudah diperingati oleh Kementerian PU dan Balai. Nah, dan kita Bina Marga Provinsi sudah ingin memulainya sejak 2024 ini. Ini tahun pertama kita memperingati Hari Jalan. Yang selama ini kita memperingatinya Hari Bakti PU, makanya sekarang berbarengan Hari Bakti PU dengan Hari Jalan. Oke, semangat apa Bang yang dibangun di Hari Jalan 2024? Apalagi ini yang pertama di Lampung. Iya, pertama. Jadi semangatnya sebetulnya pemerintah provinsi, Dinas BMBK itu sama, inginnya Jalan Lampung lebih baik. Jadi dengan motonya menuju Jalan Lampung lebih baik. Hari Jalan 2024 ini temanya seperti itu. Ya sebenarnya keinginan masyarakat itu inginnya terpenuhi, apalagi kami gitu sebagai penyelenggara jalan provinsi ya selalu ingin berbuatnya lebih baik gitu ya, inginnya Jalan Lampung ini lebih baik gitu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat gitu. Pada dasarnya kita seperti itu gitu. Nah, lanjut silakan. Terus bagaimana mewujudkannya gitu lah, jalan yang baik, mantap, mulus gitu. Iya. Jadi kami tetap memprioritaskan kondisi jalan-jalan yang memang kondisinya rusak berat atau rusak ringan, sama dengan yang LHR-nya tinggi. Apa itu Bang? Lalu lintas harian rata-rata. Jadi di situ yang jumlah penduduknya banyak atau yang cukup padat gitu, sehingga lalu lintasnya tinggi, itu menjadi prioritas juga bagi kami gitu dalam melaksanakan pembangunan jalan. Karena memang ada lagi terkait dengan yang isu keterbatasan anggaran tadi kan gitu. Keterbatasan anggaran ini mempengaruhi dengan kita memperbaiki jalan. Jadi tetap memperbaiki jalan itu memakai skala prioritas. Karena di mana jalan yang lebih penting yang perlu dilakukan perbaikan secepatnya kan seperti itu gitu. Prioritasnya seperti itu gitu. Karena dana yang ada di provinsi ini tidak mencukupi untuk memperbaiki semuanya 100% secara bertahap. Jadi kita pembangunannya secara bertahap dengan menggunakan skala prioritas gitu. Tapi benar ya Bang ya, indikator penentu pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah kondisi jalan. Iya, kondisi jalan ini sangat mempengaruhi gitu untuk pertumbuhan ekonomi, karena dengan kondisi jalan yang baik, distribusi barang dan orang akan lebih baik gitu kan. Terus pengeluaran terkait dengan transportasinya bisa ditekan gitu. Itu kan menjadi efek juga secara ekonomi gitu. Kalau mohon maaf ini Bang sebenarnya. Kalau di media sosial itu yang disorotin Lampung itu pasti jalannya dulu gitu loh Bang. Bener ngerasa nggak sih Bang kalau gitu? Itu jadi kritik, gitu, jadi masukan untuk bisa dipenuhin semua nggak nih Bang? Iya, harapan warga ini gitu, warga net nih. Iya, kalau kita mencermati di medsos memang infrastruktur jalan ini sangat
dilihat banget atau disorot banget ya? Disorot banget. Viral banget ya. Kondisi-kondisi yang jelek itu selalu viral gitu kan. Dan memang kadang-kadang di dalam medsos itu juga sering menyasarnya juga salah gitu kan. Ada yang jalan kabupaten disasarnya ke provinsi gitu. Ya, masyarakat tidak mau tahu itu kondisi jalan kabupaten kah, provinsi kah, atau jalan nasional kan, seperti itu. Makanya kita juga selalu berusaha mengedukasi masyarakat gitu, bahwa jalan di Provinsi Lampung itu ada jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten, seperti itu gitu. Yang bedain apa Bang? Yang bedain negara, jalan provinsi, jalan kabupaten. Jadi di situ memang sudah dibagi untuk jalan nasional itu sesuai dengan fungsi jalannya JKP 1 dan 2 gitu kan. Nah, ini supaya masyarakat dan juga pemirsa paham nih, warganet juga harus ngerti nih ya gitu. Jadi fungsi jalan nasional itu menghubungkan dari provinsi ke provinsi gitu. Jadi kalau di Lampung itu ada jalan lintas tengah, lintas timur, sama lintas barat gitu untuk jalan nasional begitu. Oke, lanjut yang provinsi. Terus ada feeder-feedernya juga untuk jalan nasional. Terus untuk yang jalan provinsi itu yang menghubungkan lintas kabupaten kota, kabupaten kota sama jalan strategis gitu. Jadi ada 1695,478 km panjang jalan provinsi. 1695. Ini provinsi nih Bang ya? Iya. Oke, ini juga yang masyarakat pemirsa Saburai TV juga harus memahami ya Bang ya. Jadi jangan langsung diposting, jangan langsung disorot terus gitu. Itu kondisi jalan yang mana gitu Bang ya. Nah, lanjut Bang, silakan penjelasannya. Tetap kita juga kan sudah ada medsos BMBK gitu yang aktif, berusaha untuk aktif untuk bisa memenuhi keinginan warganet gitu kan. Apabila itu yang diusulkan jalan provinsi, kita akan komentari secara bijaksana lah ya. Apakah itu emang masuk penanganan atau apa yang dalam program penanganan, seperti itu kan. Tapi kalau itu jalan kabupaten, ya kita akan sampaikan juga bahwa itu bukan wilayah kewenangannya Dinas PMBK provinsi. Seperti itulah kita mencoba untuk menyampaikannya gitu. Iya, kalau mewujudkan harapan masyarakat itu butuh proses yang bagaimana Bang? Terus tantangannya itu seperti apa Bang? Untuk mewujudkan harapan masyarakat jalan mulus dan mantap itu Bang. Iya, kalau untuk mewujudkan itu tetap yang utama sisi anggaran ya. Karena kan kita kalau membangun infrastruktur tidak terlepas dari anggarannya gitu kan, budget constraint-nya gitu kan. Kalau memang anggarannya itu terpenuhi gitu, insya Allah kita juga perbaikan jalannya bisa lebih cepat. Sebetulnya kita melakukan perbaikan jalan, cuma masyarakat inginnya kan lebih cepat biasanya gitu kan. Masyarakat tuh inginnya jalan tuh langsung mulus begitu kan gitu kan. Kami sedangkan melakukan penanganan secara bertahap gitu. Jadi bukan tidak mementingkan atau tidak ingin sampai selesai langsung baik, tapi memang kondisinya dari sisi APBD memang kita harus menggunakan skala prioritas gitu. Mana ruas-ruas jalan yang kita anggap mendesak untuk diperbaiki gitu kan. Jadi tetap saja kadang di satu sisi ada masyarakat yang mengucapkan terima kasih atau senang gitu jalan dibangun. Di sisi lain pasti ada juga masyarakat yang netizen lokasinya yang belum bisa dibangun gitu kan, karena memang ada kondisi-kondisi yang harus diprioritaskan seperti itu gitu. Tapi sekalipun bicara soal prioritas tidak menutup kemungkinan yang tidak terlalu padat aktivitasnya akan pula dibangun kan Bang? Iya, tetap kita untuk kondisi-kondisi yang membangun aksesibilitas, konektivitas tetap kita secara bertahap kita bangun. Karena di situ memang yang membutuhkan juga penanganan gitu kan. Jangan sampai ada jalan-jalan provinsi yang memang belum pernah ditangani atau belum pernah diaspal. Karena memang masih ada beberapa kilometer jalan provinsi ini yang belum pernah diaspal. Itu secara bertahap kita akan bangun. Walaupun memang di situ lokasinya banyak perkebunan gitu kan, tapi itu merupakan akses secara dari kabupaten ke kabupaten juga gitu kan. Membangun sama memperbaiki, prioritas lebih mana Bang? Kita mencoba untuk diseimbangkan lah tetap. Jadi kita membangun jalan yang benar-benar dari rusak berat, dari parah kita bangun. Untuk yang rusak-rusak ringan pun tetap kita jaga gitu. Kita lakukan pemeliharaan dengan berkala maupun rehabilitasi gitu, sehingga
kondisinya tidak menjadi rusak berat gitu kan. Karena kalau yang rusak ringan itu tidak dijaga gitu, tidak dipelihara atau tidak direhabilitasi gitu kan, itu akan cepat menurun kondisinya. Jadi kita itu tadi ada yang membangun benar ya dari awal, dari rusak berat, dari nol, dari kondisi tanah kita membangun. Ada juga yang kita melakukan perbaikan gitu untuk menjaga kondisi. Oke. Kalau pelebaran itu jadi prioritas nggak Bang? Pelebaran pada Wilayah-wilayah saat ini sepertinya tertentu gitu? belum ya, sebetulnya Belum ya? belum gitu ya kondisi. Tapi kita sudah ada lah beberapa gitu ya, beberapa tempat yang memang kita bangun sekaligus dengan pelebarannya gitu. Oke. Ada beberapa ruas jalan yang seperti itu gitu. Untuk efektivitasnya kita sekalian untuk melebarkan. Oke. Kalau pertanyaan saya izin nih Bang, Iya. mewujudkan jalan yang mulus dan mantap tadi, memperhatikannya atau memprioritaskan pelaksanaannya anggaran dulu atau viral dulu Bang? Iya, sebenarnya kita anggarkan dulu ya, sebetulnya tetap anggarkan. Kita tidak mengharapkan dia kondisi jalan yang ada tuh viral dulu, karena viral itu sebetulnya tidak mewakili juga kalau secara kadang kan kondisi jalan itu ada 10 kilo, sebetulnya yang rusak berat, rusak parah itu mungkin hanya sekitar setengah kilo gitu kan. Dan nggak sampai 1 kilo itu bisa jadi viral gitu. Tapi tidak melihat yang panjang yang lainnya gitu kan, seperti itu kadang. Jadi kita tetap seperti kemarin sebenarnya kita juga sudah pernah yang viral yang waktu ramai itu kita sebetulnya sudah melakukan proses penganggaran di situ, tinggal dalam tahap pelaksanaan. Cuman ya namanya viral kan nggak bisa warganet ya, iya, netizen ya, bisa kita, netizen tidak bisa kita pokoknya netizen mah benar deh. Kita berusaha untuk berbuat lebih baik lah, lebih cepat lah daripada netizen. Sepertinya itu yang kita akan usahakan, seperti itu tetap. Jadi tetap kita melihat mana kira-kira kondisi di lapangan itu yang benar-benar sangat dibutuhkan, sehingga tidak sampai viral, kita sudah bisa menanganinya sampai seperti itu kalau untuk saat ini. Artinya mau dieksekusi itu jalan, dasarnya melihat anggaran dulu, terus yang kedua baru prioritas kebutuhannya, seperti itu Bang? Melihat anggaran dulu. Kondisi anggaran kita gitu loh. Oh, kita sudah melakukan pemetaan sebenarnya, kondisi-kondisi kita seperti itu. Terus baru kita melihat dari sisi anggarannya, baru kita memakai. Kita kan sudah memetakan kondisi-kondisi jalan yang mana yang perlu ditangani gitu kan. Terus kita membuat prioritasnya. Jadi begitu ada anggaran gitu, anggaran masuk itu kita sesuaikan dengan kebutuhan. Baru kita eksekusi gitu. Iya, Oke, baik. Jadi netizen juga harus tahu prosesnya ya Bang ya, tahapan-tahapannya ya. Tahapan-tahapannya, iya. Nanti kita lanjut lagi Bang. Pemirsa tetaplah bersama kami, Saburai Talks akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.